Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan dimanapun berada, jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Kembali berbicara tentang menulis ya. Sebagai seorang guru, salah satu tugas kita menurut Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 11 adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini meliputi publikasi ilmiah, baik itu hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Kemudian publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidikan. Nah, dalam hal ini tentunya erat kaitannya cerita saya ini dengan tugas kita sebagai salah seorang guru. Teman-teman, kalau kemarin kita bercerita bahwa ide menulis itu bisa kita dapat dari pengalaman, dari cerita orang, baik itu cerita masa lalu maupun cerita masa sekarang. Nah, kali ini ide menulis bisa kita peroleh dari cerita masa sekarang. Artinya apa? Cerita yang kita dapat itu tentang apa yang sedang dibicarakan sekarang. Nah, tentunya sebagai seorang guru, apa yang dibicarakan tentang dunia pendidikan kita. Nah, contohnya saat ini sedang hangat-hangatnya pembicaraan tentang kurikulum merdeka, atau kalau sebelumnya pada situasi pandemi COVID, pemerintah membicarakan tentang kurikulum sederhana ya. Kemudian bagaimana melakukan pembelajaran di masa COVID, bagaimana peningkatan kemampuan IT kita tentang IT, kemudian bagaimana belajar dari rumah. Nah, itu juga merupakan sebuah ide-ide cemerlang yang bisa kita tulis dan kita jadikan artikel. Nah, untuk referensinya kita ambil cerita-cerita atau pembicaraan-pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan. Nah, itu kita salin ke dalam sebuah tulisan dan kita kembangkan untuk dijadikan sebuah artikel. Dan juga misalnya sekarang pemerintah sedang membicarakan tentang kurikulum terbaru, baik itu kurikulum merdeka, kurikulum prototype misalnya ya. Nah, itu juga akan bisa kita jadikan sebuah tulisan yang dimuat dalam artikel. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak mengembangkan keprofesian dalam menulis ya, ini contohnya dalam menulis, lalu apa akibat yang bisa kita terima? Nah, salah satunya adalah sulit untuk naik jabatan. Nah, kemudian terlalu lama di satu pangkat dan akhirnya pensiun ya. Kemudian tidak ada tambahan penghasilan ya, karena menulis juga bisa menjadi salah satu tambahan penghasilan. Nah, kemudian tidak ada ilmu yang dimanfaatkan orang lain sebagai amal jariah bagi kita. Nah, contoh apa yang saya sampaikan ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga tentunya saya berharap kalau ilmu yang saya berikan bermanfaat, itu juga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Nah, jadi teman-teman, sahabat pendidikan dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat bagi sahabat semua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, juga menjadi amal jariah bagi kita. Saya berharap video saya ini banyak yang menyukai ya, dan insya Allah saya akan terus berbagi pengalaman. Pun seperti yang saya sampaikan kemarin, saya bukanlah orang yang hebat, namun berbagi pengalaman akan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan pengalaman kita tersebut, kalau pengalaman kita tersebut bermanfaat. Oke teman-teman pendidikan,
Jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Tentunya kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya, dan juga menjadi jariah bagi teman-teman. Like, komen, dan bagikan kepada sahabat kita. Oke, salam literasi.